dalam analisis biaya, volume, dan laba terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama biaya, yang kedua volume, dan yang ketiga laba. Biaya adalah segala sesuatu yang berbentuk satuan hitung yang dikeluarkan untuk menghasilkan sesuatu untuk lebih berguna. Volume yaitu banyaknya unit yang terjual sesuai dengan keperluan analisis biaya, volume, dan laba. Laba, total penjualan, price per unit times quantities of sales dikurangi dengan total cost atau fixed cost plus variable cost. Analisis biaya, volume, laba memfokuskan pada hubungan antara 5 faktor berikut. Yang pertama, harga dari produk atau jasa. Yang kedua, volume produk dan jasa yang diproduksi dan terjual. Ketiga, biaya variabel per unit. Keempat, biaya tetap total. Dan kelima, biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Hubungan biaya, volume, dan laba. Yang pertama, jumlah produk yang dihasilkan perusahaan selama suatu periode tertentu akan memiliki hubungan langsung dengan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan. Yang kedua, besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut pada saat dipertemukan dengan nilai penjualan produk yang dihasilkan perusahaan selama satu periode akan mempengaruhi secara langsung besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Pengertian analisis biaya, volume, laba. Analisis biaya, volume, laba merupakan teknik untuk menghitung dampak perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba untuk membantu manajer dalam perencanaan laba jangka pendek. Analisis biaya, volume, laba merupakan suatu alat yang menyediakan informasi bagi manajemen tentang hubungan antara biaya, laba, bauran produk, dan volume penjualan untuk mencapai target laba pada level tertentu. Asumsi dalam analisis biaya, volume, laba. Pertama, asumsi analisis fungsi pendapatan dan biaya linear. Kedua, asumsi analisis bahwa apa yang diproduksi dapat dijual. Ketiga, untuk analisis produk bauran penjualan diasumsikan diketahui. Keempat, asumsi analisis bahwa harga, total biaya tetap, dan unit biaya variabel dapat diidentifikasi secara akurat dan tetap konstan melebihi batas relevan. Kelima, harga jual dan biaya diasumsikan dengan pasti. Perilaku biaya. Penggolongan biaya atas dasar perilakunya. Biaya variabel, yaitu biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan atau produksi per penjualan. Biaya tetap, yaitu biaya-biaya yang dalam jarak kapasitas tertentu totalnya tetap meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah. Yang ketiga, biaya semi variabel, yaitu biaya-biaya yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Pengertian titik impas. Titik impas adalah volume penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian, tetapi juga tidak memperoleh laba sama sekali. Tujuan mencari titik impas ada 4. Yang pertama, mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan biaya. Yang kedua, menunjukkan suatu sasaran volume penjualan minimal yang harus diraih oleh perusahaan. Yang ketiga, mengawasi kebijakan penentuan harga. Yang keempat, memungkinkan perusahaan mengetahui apakah mereka beroperasi dekat atau jauh dari titik impas. Persamaan titik impas yaitu titik impas sama dengan total biaya tetap per 1 dikurang biaya variabel per penjualan. Contoh, PT Warna Kita merupakan produsen zat pewarna kain, di mana kapasitas produksi dalam 1 tahun yaitu sebesar 1.200 ton zat pewarna. Untuk menghasilkan produk dengan volume tersebut, dikeluarkan biaya tetap sebesar 360 juta rupiah, dan dibutuhkan biaya variabel total sebesar 1.080 juta rupiah. Untuk harga jual zat pewarna yaitu Rp1.500.000 per ton. Berdasarkan data tersebut, jika dihitung titik impasnya, maka harus dihitung terlebih dahulu biaya variabel per ton zat pewarna. Biaya variabel total untuk memproduksi 1.200 zat pewarna yaitu sebesar Rp1.080 juta, sehingga biaya variabel yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 ton zat pewarna yaitu sebesar Rp900.000, yaitu hasil dari membagi Rp1.080 juta dengan 1.200 ton, sehingga didapatkan titik impas sama dengan Rp360 juta per 1 dikurang Rp900.000 per Rp1.500.000, dan didapatkanlah hasil Rp900 juta. Jumlah sebesar Rp900 juta tersebut merupakan nilai penjualan minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian, tapi sekaligus juga merupakan nilai penjualan yang mengakibatkan perusahaan belum memperoleh keuntungan.
Untuk mengetahui volume penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, bagi nilai penjualan dengan harga jual setiap unit produk tersebut, yaitu titik impas dalam unit sama dengan titik impas dalam nilai uang per harga jual per unit produk. Titik impas dalam unit sama dengan 900 juta rupiah per 1.500.000 rupiah sama dengan 600 ton. Itu berarti volume titik impas dalam ilustrasi tersebut dapat diketahui dengan membagi 900 juta rupiah dengan 1.500.000 rupiah, sehingga diperoleh angka sebesar 600 ton. Jadi PT Warna Kita harus mencapai penjualan minimal 600 ton agar tidak mengalami kerugian. Pembuktiannya yaitu laba sama dengan penjualan dikurang biaya total sama dengan penjualan dikurang biaya tetap dikurang biaya variabel sama dengan 600 ton dikali 1.500.000 rupiah dikurang 360 juta rupiah dikurang 600 ton dikali 900.000 sama dengan 900 juta rupiah dikurang 360 juta rupiah dikurang 540 juta rupiah dan didapatkan nilai sebesar 0. Jadi pada saat menjual produknya sebanyak 600 ton, perusahaan memperoleh laba sebesar 0. Jadi agar perusahaan tidak mengalami kerugian, perusahaan harus menjual minimal 600 ton zat pewarna. Pada volume penjualan 600 ton ini, seluruh biaya tetap sebesar 360 juta rupiah telah ditutup. Margin kontribusi adalah selisih antara nilai penjualan dengan biaya variabel. Variabelnya, jumlah tersebut akan digunakan untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba periode tersebut, di mana semakin besar margin kontribusi yang diperoleh perusahaan dari setiap unit produk yang dijualnya, semakin cepat pula perusahaan menutup biaya tetapnya dan mencapai laba yang diinginkan. Dan semakin kecil margin kontribusi yang dihasilkan dari setiap unit produk yang dihasilkan, semakin lama pula perusahaan menutup biaya tetapnya dan mencapai laba yang diinginkan. Margin kontribusi memungkinkan manajemen untuk menentukan berapa banyak pendapatan dan laba dapat diperoleh dari setiap unit produk yang dijual. Margin kontribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Margin kontribusi sama dengan penjualan dikurang biaya variabel dibagi penjualan. Margin kontribusi sama dengan kuantitas harga jual dikurang biaya variabel per unit dibagi kuantitas dikali harga jual. Contohnya, misalnya sebuah toko membukukan penjualan sebesar Rp3.500 dan menanggung total biaya variabel sebesar Rp1.500. Dari data tersebut, kita dapat bahwa margin kontribusi perusahaan adalah sebesar 57,1%, sama dengan Rp3.500 dikurang Rp1.500 dibagi Rp3.500. Jika toko roti mengurangi biaya variabel menjadi Rp1.000, margin kontribusinya akan meningkat menjadi Rp3.500 dikurang Rp1.000 dibagi Rp3.500 menjadi 71,4%.